Shalom saudara, haleluya. Terima kasih karena masih mengikuti pembelajaran surat Wahyu ini. Kita masuk sekarang dalam Wahyu bab 18, yaitu kejatuhan sistem dunia Babel. Bab 18 ini merupakan sambungan dari bab 17. Dua bab ini melihat penghakiman ke atas Babel. Bab 17 ialah kejatuhan sistem keagamaan Babel. Bab 18 ialah kejatuhan sistem komersial Babel, yaitu kejatuhan dunia, ekonomi, dan keuangan. Di manakah kita sekarang dalam kitab Wahyu? Setakat ini, penghakiman Tuhan dalam siri 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 mangkuk itu telah lengkap, yang membawa kita dari bab 6 hingga ke 16. Sekarang, Tuhan akan menguruskan musuh-musuh utama Tuhan, yaitu bermula dengan bab 18. Babel akan dimusnahkan. Ya, dan diikuti dengan bab 19, dua binatang itu akan dimusnahkan. Dan bab 20 ialah naga, yaitu iblis. Iblis itu akan dimusnahkan. Dan saya percaya semua penghakiman ini akan berlaku dengan sangat cepat, ya. Maka mari kita lihat sekarang ayat yang pertama dalam bab 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat tersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, seorang malaikat lain ya datang kepada Yohanes. Nah, ini adalah malaikat yang perkasa, yang mempunyai kuasa dan kemuliaan yang besar, ya. Tuhan menghantar malaikat yang perkasa ini untuk menunjukkan kepada Yohanes ya tentang kehancuran besar yang akan menimpa Babel. Dalam ayat 2, ia berkata, malaikat yang perkasa itu berseru dengan suara yang kuat. Nah, ini adalah untuk menarik perhatian semua orang supaya dunia akan melihat apa yang akan berlaku. Dan dia mengistiharkan dengan suara nyaring bahwa sudah roboh Babel, kota besar itu. Nah, ini disebut 2 kali. Ya, untuk memberikan kepastian tentang kemusnahan yang total terhadap Babel. Ingat kembali dalam bab 17, ya, Babel telah diserupakan atau digambarkan sebagai seorang wanita yang dipanggil pelacur besar. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa dia memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Ya, dia berpakaian dengan segala keindahan, kemuliaan, dan kekayaan. Nah, ini adalah untuk menggoda raja-raja di bumi dan penduduk dunia. Nah, perhatikan di tangannya itu, dia memegang cawan emas yang dengannya dia membuat mereka mabuk dengan arak percabulannya. Nah, kembali ke bab 18, bangsa-bangsa akan datang kepadanya, ya, seperti ayat 3 berkata, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya,
dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, di sini berkata bangsa-bangsa akan memberikan hati dan jiwa mereka kepada perempuan ini ya. Mengapa? Karena ya dia boleh menawarkan mereka kekayaan dan kemewahan yang besar. Nah, dengan kekayaan yang besar ini, datanglah juga kuasa kepada mereka, kemasyhuran kepada mereka, pengaruh yang besar kepada mereka. Nah, inilah yang dunia mau, dan mereka akan tertarik kepada perempuan pelacur besar ini. Ya, tapi pengaruh dan kuasa Babel hanyalah sementara. Ya, karena penghakiman Tuhan akan datang dalam satu hari, dan Babel akan dibinasakan dalam 1 jam. Nah, frasa itu yaitu 1 jam disebut 3 kali dalam bab ini ya, untuk menunjukkan bahwa ya penghakiman Tuhan itu akan datang dengan cepat dan pasti. Dan apabila Babel dimusnahkan, ya dia tidak dapat didiami lagi. Ya, daripada semua kemuliaan dan perhatian yang dia peroleh, ya ayat 2 sebelum ini mengatakan dia akan menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan semua bintang najis yang dibenci. Ya, dari kemuliaan ya Babel ini telah jatuh menjadi debu lah. Ya, ayat 4 adalah satu rayuan. Oke, saya baca. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Nah, karena Babel pasti akan musnah, maka Tuhan memerintahkan, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya." Nah, ini juga bermaksud keluarlah daripadanya, keluar. Jangan tinggal lagi di sana. Nah, ini adalah message untuk orang-orang percaya. Ya, sebab Tuhan berkata di sini kan, "Hai umatku." Nah, maka message ini adalah untuk kita. Keluarlah daripadanya, ya. Keluarlah daripadanya, jangan tinggal di sana lagi. Ya, Tuhan memberi peringatan. Jika kita tidak keluar daripadanya, kita akan jatuh bersama Babel dalam penghakimannya. Nah, turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, kata ayat ini. Nah, biar saya jelaskan amaran ini dari perspektif lain, yaitu dari Yesaya bab 48 ayat 20. Di sini berkata, "Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Keluarlah dari Babel." Ya, di sini dalam Yesaya ya. Nah, kenapa Tuhan berikan perintah ini? Nah, ingat ya, masa itu orang-orang Yahudi terpaksa tinggal di Babel dalam masa pembuangan mereka. Ini dalam perjanjian baru ya, mereka harus tinggal dalam Babel selama 70 tahun yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan sekarang masa pembuangan mereka di Babel telah berakhir. Mereka boleh kembali ke tanah air mereka, itu Israel. Boleh balik kampung sudah kan? Tapi umat Tuhan mungkin menjadi terlalu selesa selepas hampir 70 tahun tinggal di Babel. Ya, sudah biasa sudah di Babel. Dan di sini ayat ini berkata dalam Yesaya 48:20 kan, Tuhan mempunyai tugas bagi mereka. Apa tugas itu? Yaitu
memberitakan, ya di sini berkata siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Apa message itu? Yaitu memberitakan penebusan Tuhan kepada bangsa-bangsa sama seperti bagaimana Tuhan telah menebus mereka. Jadi kembali kepada wahyu ini, Tuhan memberitahu orang-orang yang percaya, keluarlah dari Babel. Jangan terlalu selesa dengan hubungan Anda dengan Babel, yaitu dengan sistem dunia ini. Ya, jangan bergabung dengannya. Ya, jangan jadi seperti bangsa-bangsa yang berzina dengan dia. Nah, ini adalah panggilan untuk menjaga kekudusan hidup kita di tengah-tengah budaya yang bebas, budaya yang liberal, ya, masyarakat yang korup. Nah, itulah yang Paulus beritahu kita dalam Roma 12. Janganlah kamu jadi serupa dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, dalam ayat 5 hingga ke 8, Tuhan memberikan sebab kejatuhan Babel. Tapi saya baca 5 dan 6 dulu ya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Tuhan mengingat segala kejahatan Babel. Tuhan tidak lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan adil. Ya, adil dalam menghukum dosa. Masa perhitungan Babel sudah tiba. Ya, Babel akan dihakimi atas apa yang dia lakukan. Ya, ayat 5. Ayat 5 mengatakan ini ya, Tuhan mengingat segala kejahatannya. Tetapi kepada orang-orang percaya, Allah berfirman, Aku tidak akan ingat lagi atau tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, ada tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12. Nah, itulah perbezaan ya antara orang-orang percaya dan orang-orang berdosa. Maka rayuan dalam bab ini, keluarlah dari dia, keluarlah dari dia, mati kepada dosa, hidup dalam Yesus. Amin. Ya, Anda akan melihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mana-mana dosa Babel terlepas daripada hukumannya. Ya, dalam bab yang sebelum ini 17 ayat 6 disebutkan bahwa cawan yang merupakan alat kuasa dan pengaruhnya juga dipenuhi dengan darah orang-orang kudus. Nah, oleh karena dia telah menindas dan membunuh umat Tuhan, Tuhan akan menggunakan kembali cawannya sebagai alat untuk menghukumnya. Bermaksud Tuhan akan menghakimi Babel ya setimpal dengan perbuatannya. Ya, Babel juga akan dihakimi karena kesombongannya. Ayat 7 dan 8-nya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertakhta seperti ratu. Aku bukan janda. Dan aku tidak akan pernah berkabung. Wow. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Nah, saudara, Babel
Dia membanggakan dirinya dengan kekayaan dan kemewahan yang besar itu. Ya, dengan hati yang angkuh, dia mengatakan bahwa dia akan sentiasa dikelilingi oleh orang yang memujanya. Ya, karena apa yang dia boleh tawarkan kepada mereka. Maka dia tidak akan keseorangan atau kesunyian. Tapi dia salah ya. Sebab apabila Tuhan bertindak ke atasnya, dia akan benar-benar sunyi. Dan hanya akan ada bencana. Hanya akan ada perkabungan dan kelaparan dalam dirinya. Dan dari ayat 9 hingga ke akhir bab ini, kita mempunyai bahagian perkabungan. Ya, karena kejatuhan Babel. Nah, apabila Babel jatuh, bagaimana dunia akan bertindak balas? Nah, akan ada 3 kumpulan yang akan berkabung untuknya. 3 kumpulan ya. Kumpulan yang pertama ialah raja-raja dalam ayat 9 dan 10. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Nah, perhatikan perkataan kota besar, kota yang kuat, ya ditekankan di sini ya. Maksudnya, wow, sangat hebatlah, ya sangat perkasalah kota besar ini ya. Tapi Babel yang perkasa, yang hebat ini akan runtuh juga. Walau betapa hebat kota itu, ia akan rubuh juga. Maka satu-satunya yang besar dan perkasa ialah Tuhan sendiri. Dan iya, Tuhan akan mendatangi Babel dengan kuasanya yang lebih perkasa. Nah, apabila Babel rubuh, raja-raja meratap dan menangisi Babel. Nah, dari konteks bab ini saya faham bahwa mereka bukannya berkabung karena kejatuhan Babel, tetapi karena apa yang mereka telah hilang akibat kejatuhan Babel. Ya, mereka tidak berkabung atas dosa-dosa mereka, tetapi mereka akan berkabung karena kehilangan kekayaan mereka itu, kehilangan kemewahan mereka, kehilangan pengaruh mereka. Mereka bukannya berkabung melihat penghakiman Tuhan. Dan kumpulan kedua yang berkabung atas kejatuhan Babel ialah para pedagang. Ya, dalam ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kermezi, pelbagai jenis barang, dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang yang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Nyawa manusia, saudara, di sini juga diperdagangkan. Nah, dalam zaman akhir ini, malah sekarang ya, pemerdagangan manusia telah menjadi jenayah yang berleluasa. Ya, dan ayat 14 saya sambung, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan
lagi. Sambung lagi ayat 15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain kermizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Nah, inilah pelacur besar itu ya yang telah digambarkan sebagai Babel itu ya. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Nah, ini adalah petikan yang panjang kan? Ya, karena ia memberikan senarai yang terperinci barang-barang perdagangan. Nah, ini adalah barang-barang yang sangat mahal, yang sangat mewah, dan yang berharga, yang memberikan mereka prestige, glamour, ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan ayat 14 itu ya, buah-buahan yang diingini hatimu. Dan dalam ayat 15 yang mengatakan yang telah menjadi kaya oleh dia. Ya, para pedagang menjadi kaya oleh Babel. Mungkin melalui sistem keuangan, melalui sistem ekonomi, perniagaan, dan pasarannya itu ya. Inilah mereka yang mungkin tauke-tauke besar, ya pedagang-pedagang, hartawan-hartawan, dan tuan-tuan pembesar yang mengambil kesempatan atau memanipulasi sistem dunia dan rakyat untuk mendapat keuntungan yang lebih besar bagi mereka sendiri. Ya, karena dalam ayat 23 tadi disebutkan bahwa ayat 23 nanti ya, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya, manusia telah bergantung kepada sistem keuangan dan ekonomi dunia. Manusia menggunakan sistem dunia ya untuk mendapatkan kekayaan dan memperhambakan rakyat untuk mencapai sasaran mereka dan untuk menjadi lebih kaya lagi. Tapi suatu hari nanti seluruh rantaian ya pasaran dunia ini, sistem keuangan ini, ekonomi ini akan runtuh juga dan keruntuhannya akan sangat cepat. Dalam 1 jam segala sumber kekayaan mereka akan naik dalam asap ya bersama-sama dengan kejatuhan Babel dan para pedagang akan berkabung. Nah, sekali lagi mereka berkabung bukan untuk jiwa mereka atau atas dosa-dosa mereka. Mereka berkabung atas kehilangan kekayaan mereka. Nah, kumpulan ketiga yang akan berkabung atas kejatuhan Babel adalah pedagang-pedagang laut. Ayat 17. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Nah, jika kumpulan kedua tadi adalah pedagang-pedagang dan tuan darat, nakoda-nakoda kapal adalah tuan laut. Nah, penguasa laut juga mereka berkabung atas kejatuhan Babel. Ya, sekali lagi mereka bukannya berkabung untuk Babel atau dosa-dosa mereka, tetapi apa yang mereka telah hilang itu kekayaan mereka akibat kejatuhan Babel. Ya, mereka tidak berkabung untuk jiwa mereka atau dosa-dosa mereka.
ketika mereka melihat penghakiman Tuhan itu. Ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya, di sini ada suatu perubahan senario ya. Tadi bumi berkabung atas kejatuhan Babel, tapi sekarang umat Tuhan akan bersukacita. Penghakiman ke atas Babel adalah jawaban kepada doa doa orang-orang kudus di dalam Wahyu 6:10 dan juga tindakan Tuhan terhadap Babel ya, dengan cawanya yang penuh dengan darah orang-orang kudus itu. Ayat Wahyu 10 ini adalah di mana umat Tuhan berseru kepada Tuhan untuk keadilan dan pembalasan atas penganiayaan orang-orang kudus. Ayat 21, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, gambaran batu kilangan besar yang dilemparkan ke dalam laut bukanlah perkara baru ya. Yesus pernah menyebutnya sebelum ini dalam Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Di sini Yesus, dia merujuk kepada penghakiman ke atas pesalah-pesalah yang menyebabkan orang lain tersandung. Nah, ini juga disebut dalam Yeremia bab 51. Ya, saya tidak akan membaca keseluruhan petikan ini, tapi hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang disebut dalam Wahyu tadi adalah seperti lakonan semula yang tepat dari apa yang diterangkan dalam Yeremia bab 51 ini, ya. Sebab Yeremia juga menyebut tentang sebuah batu yang diikat kepada Babel dan dilemparkan ke dalam sungai, tidak akan bangkit lagi. Oke, biar saya baca ayat 63 ini. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi. Oleh kerana malapetaka yang ku datang atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Maka apa yang terjadi dengan kota Babel dalam perjanjian lama yang tenggelam dan tidak akan timbul lagi, begitulah juga yang akan terjadi dengan Babel modern dalam zaman akhir ini. Akan rubuh dan tidak akan bangkit kembali. Ya, kembali kepada Wahyu 18 sekarang. Sekarang kita baca ayat 22 hingga ke 24. Memberitahu kita tentang penghakiman ke atas Babel itu adalah wajar. 22. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa-bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, Babel yang perkasa,
yang dahulunya ya berkembang pesat dengan kesibukan perayaan, karnival, pesta yang berkilau-kilauan, yang angkuh, mengatakan semuanya akan datang memujanya. Nah, kini menjadi sunyilah. Tiada lagi musik, tiada lagi perayaan, tiada lagi pertunjukan. Sebab tiada lagi cahaya, ya, dan bunyi, tiada lagi spotlight. Jadi industri hiburan juga tutup. Nah, penghakiman Babel adalah wajar karena dia telah membunuh para nabi dan orang-orang kudus. Nah, Tuhan pandang serius penganiayaan ini secara pribadi. Ya, mereka yang menganiaya umat Tuhan juga menganiaya Tuhan. Ya, sebab mereka tiada rasa takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghakimi mereka. Maka saudara, Babel dalam bab ini melambangkan pusat kuasa keuangan, pusat politik dan ekonomi. Nah, kita telah diberi amaran yang cukup dalam bab ini untuk memberitahu kita bahwa keseluruhan sistem Babel akan runtuh. Nah, oleh itu panggilan untuk keluar daripadanya. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Nah, adalah baiknya juga kita mengambil nasihat dari 1 Yohanes 2:15 hingga ke 17. Petikan ini sangat penting dan ada baik jika kita hafal. Petikan ini telah menjadi ayat hafalan saya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa jangan mengasihi dunia ya? Jawabannya dalam ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya saudara, kita tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh membeli saham lah, membuat pelaburan, membuat perancangan keuangan. Saya tidak kata jangan guna bank atau minta Anda berhenti kerja. Tidak, bukan begitu. Anda boleh teruskan dengan semuanya itu. Tapi ada sesetengah orang yang sangat dikawal oleh semua ini, ya dikawal oleh ketamakan lah dan materialisme ya, sehingga mereka menjadi hamba kepada sistem itu. Nah, kita tak mau jadi seperti itu. Tapi mungkin ada orang yang berkata, tapi saya perlukan pekerjaan itu. Saya perlu cari lebih banyak uang. Saya perlu jaga keluarga. Saya perlu bayar bill. Ya, saya perlu bayar pinjaman. Ya, saya paham maksud Anda. Sebab saya pun pernah bekerja di bank selama 10 tahun. Banyak yang saya boleh kongsikan ya tentang mengurus kerja, keluarga, kehidupan, dan pelayanan. Namun, pada akhirnya kita harus jawab soalan ini. Apakah yang menentukan kehidupan kita? Maksudnya, untuk apa kamu hidup? Apakah penentu kehidupan kita? Kedudukan kita kah, harta kita kah, uang atau image? Sebab sekarang orang mau jaga image kan? Ya, janganlah hanya hidup untuk kekayaan. Mengingini kekayaan sampai kita menjadi hamba. Ya, atau diperhambakan oleh kekayaan dan keserakahan, ketamakan. Ya, Paulus berkata dalam 1 Timotius bab 6:6. Luar biasa ayat ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Apakah keuntungan besar hidup itu? Paulus berkata, bila ibadah kita disertai rasa kecukupan
Itulah keuntungan besar. Ibadah kita itu adalah kehidupan kita ya, relationship kita bersama Tuhan, perhubungan kita dengan Tuhan. Nah, itulah yang paling indah, saudara. Perhubungan kita dengan Tuhan itu adalah yang paling indah. Adakah Anda rasakan itu? Ya, kita mau jadi kaya dalam Tuhan. Bila kita ada damai sejahtera, bila kita ada sukacita, bila kita rasa dikasihi oleh Tuhan, ada kepastian tentang keselamatan, itulah keuntungan besar. Ya, saudara, ada orang yang kaya tapi tidak memiliki semua itu. Maka keuntungan besar kita bukanlah pada dunia, tetapi pada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan dalam segala yang kita perlukan. Ya, jangan hidup dalam ketamakan dan keserakahan, tetapi hidup dalam rasa kecukupan, kesyukuran, dan harapan pada Tuhan yang sangat mempedulikan kita. Amin. Jadi saudara, kita terus bekerja. Ya, teruskan pekerjaan itu. Terus melayan dan membantu orang yang memerlukan pertolongan. Amin. Ya, kita harus menghidupi panggilan Tuhan yang lebih tinggi dalam hidup kita. Ya, hiduplah untuk tujuan kerajaan, the kingdom purpose. Kita wujud untuk kemuliaannya. Ya saudara, kita gunakanlah bakat kita dan segala kebolehan kita, ya, seperti perumpamaan tentang talenta itu. Kita gunakan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita untuk melipat gandakan kekayaan yang Tuhan kurniakan kepada kita, dan gunakan dengan baik. Jadi pengurus yang baik. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara, hiduplah ke arah tujuan kerajaan Allah itu, the kingdom purpose, dengan hati dan dengan mata kita tertuju pada apa yang kekal. Jadi akhirnya inilah ayat sebelum kita menutup. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merosakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merosakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau setuju katakan amin. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Karena firman-Mu mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya Tuhan, dengan itu kami memohon, tolonglah kami, supaya kami tidak akan hidup dalam ketamakan atau keserakahan yang juga adalah penyembahan berhala. Sesungguhnya akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan orang yang mencintai uang telah menyimpang dari iman dan tenggelam dalam pelbagai kedukaan. Ya Tuhan, kami mau mengingati firman-Mu. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ya Tuhan, kami mau menghidupi firman kebenaran-Mu untuk hidup dalam rasa kecukupan, dalam rasa kesyukuran dan kepuasan dengan apa yang kami sudah miliki. Lagipun segala yang kami miliki datang daripada Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kuasa untuk bekerja dan mendapat kekayaan. Teruslah ingatkan kami untuk hidup untuk tujuan kerajaan-Mu.
dan untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pendengar, agar kami akan menjaga perhubungan kami dengan Engkau ya Bapa, dan menjadikan itu sebagai usaha yang paling utama. Karena perhubungan kami dengan Engkau ya Bapa adalah yang paling indah, ya paling indah sekali. Ya Tuhan, kami mau belajar merasa cukup dan mengasihi Engkau lebih daripada mengasihi dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang termulia kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.